Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sahabat Indonesia, hari ini aku mau bercerita tentang kisah inspiratif perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas. Ada seorang pemuda yang sangat baik. Dia belum memiliki pekerjaan tetap, sementara orang tuanya sedang mengalami musibah, yaitu sakit. Pemuda ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia membantu temannya di sebuah kafe. Pemuda ini setiap hari mencari informasi tentang pekerjaan yang tetap. Akhirnya dia mendapatkan informasi bahwa salah satu perusahaan membutuhkan tenaga baru. Tanpa membuang waktu, ia membuat lamaran, kemudian dia masukkan ke dalam perusahaan tersebut. Tidak lama kemudian, dia mendapat panggilan untuk melakukan interview. Berita itu sangat menggembirakan baginya. Dan pemuda itu menyiapkan semuanya agar saat interview nanti dia berhasil. Karena dia sangat mengharapkan pekerjaan tersebut untuk bisa membantu kedua orang tuanya. Seperti biasa, pada malam hari dia bekerja di kafe membantu temannya. Dan temannya menyarankan untuk dia tidak masuk kerja malam itu karena besok pagi harus mengikuti interview. Tapi pemuda tadi menolaknya karena tidak merasa nyaman apabila dia tidak bekerja hanya gara-gara ingin interview besok. Setelah bekerja, dia langsung pulang ke rumah. Saat itu waktu sudah menjelang tengah malam. Kemudian dia beristirahat. Keesokan harinya dia bangun, kemudian dia mempersiapkan diri untuk ikut interview. Setelah semuanya siap, dia langsung berangkat menuju perusahaan tersebut. Karena tidak memiliki kendaraan, akhirnya pemuda tersebut memutuskan untuk berjalan kaki. Karena waktu tinggal 1 jam, akhirnya pemuda tadi berjalan setengah berlari untuk bisa tepat waktu tiba di perusahaan tersebut. Saat di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang nenek. Kemudian nenek tersebut memanggilnya. "Nak, tolong bantu nenek sebentar." Kemudian pemuda tadi menghampiri nenek tersebut. "Ada apa, Nek? Apa yang bisa saya bantu, Nek?" "Ini, Nak, mobil nenek tiba-tiba tidak bisa berjalan. Nenek tidak tahu kenapa. Tolong bantulah nenek sebentar." Kemudian pemuda tadi menjawab, "Mohon maaf, Nek, saya terburu-buru, saya harus interview, waktu saya tidak banyak." Dengan nada memelas, nenek tadi mengatakan bahwa, "Tolonglah, Nak, sebentar saja. Nenek tidak tahu harus berbuat apa, karena mobil ini tidak bisa berjalan. Nenek tidak bisa pulang. Kebetulan juga nenek tidak membawa handphone, makanya nenek tidak bisa menghubungi anak-anak nenek di rumah." Pemuda tadi akhirnya tidak bisa menolak permintaan nenek, dan dia menolong nenek tersebut. Kemudian dia memeriksa mobil nenek tersebut. Ternyata memang ada sesuatu yang rusak di dalam mobil tersebut. Setelah diperbaikinya, maka mobil tersebut akhirnya baik kembali. Dan nenek tersebut sangat senang. Dan dia mengatakan, "Nak, terima kasih ya atas bantuannya. Kalau tidak ada kamu, nenek tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekali lagi terima kasih." Kemudian nenek tadi mengambil dompetnya dan mengambil beberapa lembar uang, kemudian memberikannya kepada pemuda tersebut. "Nah, terimalah ini sebagai ucapan terima kasih nenek." Lalu pemuda tadi dengan lirih mengatakan kepada nenek, "Mohon maaf, Nek, saya tadi membantu nenek ikhlas, jadi tidak perlu nenek memberikan uang kepada saya." Kemudian nenek tadi mengatakan, "Nak, kamu sangat baik sekali, sifatmu sangat terpuji. Baiklah, sebagai ucapan terima kasih nenek, nenek akan mengantar kamu ke tempat tujuan." Kemudian karena pemuda tadi tahu bahwa dia sudah terlambat untuk interview, maka dia menerima tawaran dari nenek tersebut. Di dalam perjalanan mereka saling berbincang banyak hal. Dan nenek tadi menanyakan, "Nak, kamu mau interview di perusahaan mana?" Kemudian pemuda tadi menjawab,
saya akan ikut interview di PT Fadel Jaya, Nek. Dan pemuda tadi mengatakan, Nek, mohon doanya, Nek, ya, agar saya bisa diterima di perusahaan tersebut. Dan nenek menjawab, insya Allah, Nak, nenek akan doakan kamu agar bisa diterima di sana. Tidak lama kemudian mereka sampai di perusahaan tadi, dan pemuda tadi langsung turun dan menuju ruang HRD. Sebelum turun, pemuda tadi tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada nenek tersebut. Lalu dia langsung menuju ke ruang HRD. Setelah sampai di ruang HRD, pemuda tadi langsung bertemu dengan salah satu orang yang ada di sana. Dia bertanya, mohon maaf Pak, saya mau bertanya di mana tempat interview karyawan baru. Kemudian orang tadi menjawab, iya betul di sini. Siapa nama Anda? Kemudian pemuda tadi menjelaskan identitas dirinya. Kemudian orang tadi memeriksa di buku agendanya tentang pemuda tadi. Ternyata pemuda tadi harusnya ikut interview 2 jam yang lalu. Orang tadi berkata, kami sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman dan latar pendidikan seperti Anda. Tapi perusahaan kami sangat mengutamakan kedisiplinan. Kedisiplinan adalah dasar utama semua karyawan di sini. Karena itu, saya mohon maaf, Anda tidak bisa diterima di perusahaan ini. Setelah mendapatkan penjelasan orang tersebut, walau dengan menyesal karena dia tidak bisa mengungkapkan apa alasan kenapa dia bisa sampai terlambat, akhirnya pemuda tadi pun menerima apa yang sudah diputuskan oleh perusahaan. Kemudian dia pamit untuk pulang. Sebelum pulang, dia singgah ke musola di dalam perusahaan tersebut. Kemudian dia sholat. Setelah sholat, dia memanjatkan doa kepada Tuhan. Ya Allah, aku pasrahkan semua padamu. Apapun yang kau berikan, aku yakin itulah yang terbaik untukku. Karena itu aku akan terima apapun yang akan terjadi pada diriku. Aku mohon, berikanlah aku yang terbaik ya Allah. Amin. Setelah selesai memanjatkan doa, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan dia langsung mengangkatnya. Tidak lama selesai pembicaraan, kemudian pemuda tadi mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas karuniamu. Kemudian pemuda tadi bergegas keluar musola dan menuju ke salah satu ruangan di perusahaan tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata penelpon tadi adalah kepala HRD perusahaan tersebut. Kepala HRD tadi menyampaikan bahwa komisaris utama perusahaan ingin bertemu dengan pemuda tersebut. Pemuda tadi bingung, setengah tidak percaya. Dalam hatinya bertanya-tanya, apa salahku? Mengapa aku dipanggil? Setelah sampai di ruangan yang dituju, alangkah terkejutnya pemuda tadi karena melihat nenek yang sudah ditolongnya ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian pemuda tadi langsung menyapa nenek tersebut dan bertanya, Nek, kenapa nenek ada di sini? Dan nenek tadi hanya tersenyum. Dan tiba-tiba kepala HRD mengatakan kepada pemuda tadi bahwa nenek ini adalah komisaris utama perusahaan. Pemuda ini semakin terkejut karena dia tidak percaya nenek yang ditolongnya tadi adalah komisaris utama perusahaan itu. Kemudian nenek tadi berkata, Nak, mulai besok kamu sudah bisa bekerja di perusahaan ini. Pemuda tadi terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian dengan lirih dia mengatakan, maaf Nek, saya tadi belum sempat interview. Dan nenek tadi menjawab, kamu tidak perlu interview lagi karena saya tahu bahwa kamu adalah pemuda yang sangat baik. Kamu jujur. Karena itu saya akan menerima kamu sebagai karyawan di sini. Setelah mendengar penjelasan nenek tersebut, pemuda tadi langsung sujud syukur, berterima kasih kepada Allah atas semua karunia-Nya. Sahabat Indonesia, kisah tadi bisa kita jadikan inspirasi bahwa dalam hidup ini apabila kita melakukan kebaikan, kita menolong orang dengan tulus, ikhlas, maka Tuhan
pasti akan membalasnya dengan hal yang tidak kita duga. Karena itu, jangan pernah takut melakukan kebaikan. Jangan pernah ragu menolong orang. Salam budaya.